Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Fitri Azahra dengan rekan saya Mada Kalila Mulia dan juga Yohana Citra Simomora. Pada kali ini akan menjelaskan mengenai proyek aplikasi pengajuan proposal Makraprodi yang sudah kami buat. Untuk yang pertama, ada proses bisnisnya di mana aplikasi ini kita buat untuk pengajuan proposal kegiatan malam keakraban atau makrab dari yang diadakan oleh program studi Universitas Pembangunan Jaya, di mana prosesnya ini dimulai dari tahap penyusunan hingga pengesahan proposal oleh pihak universitas. Untuk penyusunan proposal kegiatannya sendiri, ini disusun oleh panitia, di mana proposalnya ini akan diajukan ke pihak universitas. Biasanya proses ini dilakukan secara manual, yaitu meminta tanda tangan secara langsung sesuai dengan alur approver-nya. Di mana pada aplikasi ini sudah kami susun proposal tetap disusun oleh panitia atas nama ketua pelaksana atau ketuplak, lalu akan diverifikasi oleh approver pertama yaitu Badan Perwakilan Mahasiswa atau BPM, di mana proposal setelah disusun akan diajukan ke BPM sebagai approver pertama, lalu meminta persetujuan pembina hima sebagai approver kedua. Jika disetujui maka akan diberikan tanda tangan, jika tidak maka akan dikembalikan lagi. Selanjutnya approver ketiga yaitu persetujuan dari wakil dekan fakultas, dan dilanjut evaluasi oleh Biro Kemahasiswaan dan Alumni. Dan untuk approver terakhir yaitu ada pengesahan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan atau Wakil Rektor. Nah, jika proposal lolos dievaluasi oleh bekal dan juga mendapat tanda tangan terakhir dari Wakil Rektor ini, maka sebagai bukti validasi resmi bahwa kegiatan diperbolehkan untuk dilaksanakan. Masing-masing approver dapat memberikan keputusan disetujui atau ditolak. Jika disetujui, maka akan langsung ke approver selanjutnya. Jika ditolak, maka akan kembali ke approver sebelumnya atau dikembalikan ke pengaju. Untuk catatan waktunya sendiri, pengajuan dilakukan paling lambat 3 minggu sebelum hari pelaksanaan kegiatan. Dan untuk selanjutnya ada BPMN, di mana dilakukan pertamanya itu oleh pengaju. Pengaju ini login dulu, lalu mengisi form pengajuan, lalu mengunggah file proposalnya dengan format PDF, lalu submit form pengajuan. Setelah pengaju submit form pengajuan, maka BPM sebagai approver pertama akan periksa proposal, memberikan keputusan ditolak atau disetujui. Jika ditolak akan memberikan alasan penolakannya. Lalu pengaju akan menerima alasan penolakan. Jika disetujui maka akan berlanjut terus ke approver selanjutnya hingga approver terakhir yaitu wakil rektor. Di mana di bagian akhir wakil rektor akan periksa proposalnya dan memberikan keputusan disetujui atau ditolak. Jika ditolak akan memberikan alasan penolakan. Jika disetujui maka akan tersimpan di arsip dan kegiatan bisa dilaksanakan setelah itu selesai. Oke, selanjutnya di sini ada diagram use case. Diagram use case kami di sini ada 3 aktor, yaitu ada admin, pengaju, dan juga approver. Approver ini merupakan generalisasi dari beberapa approver seperti yang tadi disebutkan sebelumnya, mulai dari BPM sampai dengan wakil rektor. Di sini admin dan juga pengaju dapat melihat dan memantau status proposal. Kemudian admin dapat melakukan kelola pengguna dan juga kelola tampilan. Selanjutnya pengaju dapat mengsubmit proposal dan approver akan melakukan approve terhadap proposal yang telah diajukan. Di sini ada inti daripada aplikasi kami yaitu untuk mengsubmit proposal. Di sini submit proposal itu aktornya merupakan pengaju. Pengaju ini mengisi form pengajuan mengenai proposal dan mengubah berkas proposal dalam format PDF ke sistem. Prekondisinya pengguna telah login dan siap mengajukan proposal. Pengguna akan membuka halaman form pengajuan, kemudian pengaju mengisi data seperti nama pengaju, judul kegiatan, deskripsi kegiatan, dan sebagainya. Kemudian sistem memverifikasi jika valid, file diunggah, kemudian ditautkan ke pengajuan. Kemudian pengaju mengirim form, dan yang terakhir sistem menyimpan data mengaitkan dengan file proposal. Selanjutnya di sini ada spesifikasi daripada aktor approver. Di sini prekondisinya proposal berada dalam antrian approver tersebut, kemudian approver login dan membuka dashboard. Sistem menampilkan daftar proposal, approver dapat mengklik tautan dan mengunduh file, kemudian memilih aksi setuju atau tolak. Jika setuju, sistem meneruskan proposal ke approver, dan jika ditolak akan harus menginput alasan penolakan. Oke, selanjutnya kita masuk ke activity diagram yang merupakan menjelaskan langkah-langkah alur aktivitas dalam aplikasi pengajuan proposal makrab ini. Yang pertama itu ada submit proposal, di mana pengaju melakukan pengajuan proposal melalui sistem. Lalu proses diawali dari sisi pengaju dengan membuka halaman form dan mengisi form yang ada. Kemudian mensubmit proposal dalam format PDF. Setelah file diunggah, sistem akan melakukan verifikasi terhadap format dan ukuran file. Jika tidak valid, sistem akan menampilkan pesan kesalahan. Jika valid, file akan diunggah dan ditautkan ke data pengajuan. Setelah itu, pengguna menekan tombol kirim form dan sistem akan menyimpan seluruh data pengajuan beserta file yang telah ditautkan dan proses pun selesai.
Selanjutnya, ada activity diagram dari approve proposal. Ini adalah untuk sisi approver, di mana proses akan dimulai ketika sistem menampilkan daftar proposal dan detail informasi yang perlu disetujui. Kemudian approver akan mengunduh file proposal dan memilih aksi, apakah ingin menyetujui atau menolak. Jika menyetujui, proposal akan diteruskan ke approver selanjutnya. Jika ditolak, approver akan mengisi alasan penolakan dan sistem akan menyimpan alasan tersebut, kemudian akan berbalik dikirim ke pengaju lagi. Selanjutnya ada kelas diagram dari approve proposal. Di sini kelas yang terdapat di approve proposal adalah approver, sistem, database, dan proposal pengajuan. Selanjutnya ada kelas diagram dari kelola pengguna, yang dimana di sini ada kelas admin, ada kelas sistem, database, dan akun pengguna. Selanjutnya kita masuk ke sequence diagram yang menggambarkan alur saat pengguna itu melakukan. Yang pertama itu ada submit proposal. Di sini pengaju akan membuka form, mengisi data, dan mengunggah file. Kemudian sistem memverifikasi format dan ukuran file. Jika valid, sistem menyimpan data ke database, dan pengguna mendapat konfirmasi bahwa data berhasil disimpan. Selanjutnya ada mockup atau prototipe-nya, di mana untuk yang pertama ada halaman yang akan tampil jika pengaju login di aplikasi ini, di mana untuk aktor pengaju sendiri, menu yang akan tampil hanya menu pengajuan, di mana di dalamnya itu terdapat form pengajuan proposal yang akan diisi oleh pengaju. Ada nama mahasiswa, judul proposal, untuk deskripsi kegiatannya, tanggal pelaksanaan kegiatannya, dan juga upload proposal filenya itu. Nah, di bagian aside-nya itu ada notifikasi pengajuan atau daftar riwayat proposal yang sudah diajukan oleh si pengaju tersebut dan beserta status yang diberikan oleh approver, apakah disetujui, ditolak, atau masih pending. Selanjutnya, sequence diagram ini nggak jauh beda sama activity, jadi untuk alurnya itu masih sama dan tidak ada yang terlalu berubah ataupun beda. Boleh dilanjut aja. Jadi yang akan tampil hanya menu persetujuan, di mana di sini ada tabel persetujuan dari daftar-daftar proposal apa saja yang harus di-approve oleh si approvernya itu sendiri, di mana kolomnya sama dengan form pengajuan tadi, ada nama mahasiswa, judul proposalnya, deskripsi kegiatannya apa, tanggal pelaksanaannya, status yang sudah diberikan sama approver. Kalau misalkan statusnya belum diberikan, maka akan tertulis pending. Terus di sini juga tertera approvernya siapa yang memberikan keputusan, apakah pembina hima, BPM, atau approver lainnya. Selanjutnya, di bagian halaman admin, di mana ada yang akan tampil jika admin login pada aplikasi adalah kelola pengajuan, kelola persetujuan, kelola tampilan, dan juga kelola pengguna. Untuk kelola tampilan sendiri untuk mengedit tampilan pada websitenya, baik itu header, footer, ataupun logo. Untuk kelola pengguna sendiri, ini ada bisa tambah pengguna ataupun nonaktifkan pengguna, hapus atau edit. Selanjutnya dikelola persetujuan, di mana di sini admin bisa mengupdate statusnya jika approver lupa mengupdate status tersebut. Di sini ada tugas pekerja berbasis pengetahuan. Yang pertama ada kita bahas tentang transaction workers. Transaction workers ini adalah pekerja yang melakukan tugas-tugas yang bersifatnya rutin dan prosedural. Dalam sistem pengajuan proposal kegiatan mahasiswa yang sedang kami bahas ini, yang termasuk dalam kategori transaction workers adalah ketua pelaksana atau ketuplak dan juga admin. Tugas mereka itu antara lain untuk mengisi formulir, serta bagi admin membuat akun pengguna juga di sistem. Nah, kemudian yang kedua ada integration workers. Mereka berperan dalam mengelola integrasi antar bagian dan memastikan kelancaran alur data serta proses dalam sistem. Dalam sistem pengajuan proposal, peran ini dijalankan oleh sistem itu sendiri dan juga oleh admin. Contohnya, pengiriman otomatis proposal ke approver selanjutnya, pencatatan status serta waktu persetujuan, dan pengunggahan template proposal. Semua ini bertujuan untuk menjaga efisiensi dan kesinambungan proses bisnis. Yang ketiga ada expert workers. Expert workers ini mereka yang bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan yang berbasis keahlian dan pertimbangan profesional. Siapa saja yang termasuk ke dalam kategori ini yaitu diantaranya para approval yaitu pembina hima, wakil dekan, BKL, dan wakil rektor. Tugas mereka adalah mengevaluasi proposal berdasarkan aspek pembinaan organisasi, aspek akademik, keamanan, serta kepatuhan terhadap regulasi universitas. Kemudian selanjutnya ada collaboration workers. Collaboration workers ini adalah pekerja yang bekerja secara kolaboratif, artinya mereka mengandalkan kerjasama, komunikasi, dan pertukaran informasi untuk mencapai hasil yang optimal.
Contohnya, ketua pelaksana dan tim panitia yang bersama-sama menyusun isi proposal dan komunikasi antar pihak seperti BPM, Pemida Himas, serta unit terkait lainnya. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.